Perkenalkan, saya Dewi Handayani dari Universitas Siber Asia, kelas AK701, NIM 220301010025. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai ringkasan laporan berkelanjutan atau Sustainable Reporting PT Adaro Energi Indonesia atau Adaro. Presentasi kali ini merupakan tugas dari semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Berkelanjutan dan sebagai dosen pengampu adalah Ibu Nurhayati Siregar. Kita akan masuk ke profil perusahaan, yaitu PT Adaro Andalan Indonesia Tbk Perseroan, yang didirikan pada tahun 2004 merupakan perusahaan induk yang menaungi perusahaan anak yang bergerak di bidang pertambangan batubara, jasa pertambangan, aktivitas konsultasi, manajemen lainnya, dan pengelolaan sumber daya air, ketenaga listrikan, jasa pengangkutan barang khusus, perkebunan buah kelapa sawit, perkebunan karet, dan tanaman penghasil getah lainnya, dengan wilayah operasional antara lain di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan juga Kalimantan Tengah. Model bisnis perseroan dan perusahaan-perusahaan anaknya atau grup meliputi rantai pasokan dengan tambang batubara sebagai titik awal operasi hingga ke pembangkit listrik sebagai titik akhir dari integrasi vertikalnya. Kita membuka dengan PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau Adaro adalah salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia yang berfokus pada pertambangan batubara, energi, dan diversifikasi usaha. Adaro konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan sebagai bentuk transparansi kepada pemangku kepentingan. Kemudian pencapaian penting meraih proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan komitmen beyond compliance dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian kita akan membahas GRI yang diungkap dalam laporan keberlanjutan dari PT Adaro. Global Reporting Initiative atau GRI adalah standar internasional untuk pelaporan keberlanjutan dalam laporan Adaro 2024. Kemudian aspek yang diungkap meliputi environmental atau GRI 300 series, sosial GRI 400 series, dan juga economic GRI 200 series. Kita akan membahas environmental GRI 300 series, yaitu emisi dan energi target net zero di 2060, yaitu efisiensi energi dan juga reduksi karbon. Kemudian air, pengolahan limbah tambang, efisiensi penggunaan air. Keanekaragaman hayati dengan reklamasi lahan, rehabilitasi hutan, serta perlindungan flora dan fauna. Lalu limbah, yaitu prinsip 3R pengelolaan limbah B3. Sosial GRI 400 series itu pemberdayaan masyarakat, UMKM, infrastruktur desa. Kemudian dari segi pendidikan yaitu beasiswa program Adaro Nyalakan Ilmu, kesehatan berupa klinik gratis, program Adaro Sehat, dan penanganan stunting. Kemudian dari keselamatan kerja dengan penerapan standar K3 internasional, Zero Accident Campaign, dan yang terakhir respon sosial berupa bantuan bencana, serta CSR darurat. Economic atau GRI 200 series, kinerja finansial merupakan pertumbuhan pendapatan, kontribusi pajak, dan juga royalti. Ada diversifikasi usaha berupa energi terbarukan, agribisnis serta logistik, dan transparansi berupa pelaporan sesuai standar OJK dan GRI serta penerapan GCG. Isu utama dari GRI yang pertama adalah lingkungan. Isu lingkungan itu risiko emisi karbon mengenai dampak tambang terhadap ekosistem serta pengelolaan limbah.
isu sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, pendidikan, kesehatan, dan juga keselamatan kerja, serta isu ekonomi, ketergantungan pada batu bara, kebutuhan diversifikasi usaha, transparansi tata kelola. Pertanyaannya, apakah Adaro sudah sesuai? Kesesuaian dari Adaro yaitu melaksanakan banyak program sesuai standar GRI, terbukti dengan pencapaian proper emas. Serta Adaro juga dirasa cukup sesuai karena berkontribusi terhadap 17 SDGs atau Sustainable Development Goals. Tujuan pembangunan berkelanjutan menunjukkan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis. Kekurangan atau peluang untuk perbaikan untuk Adaro yaitu ketergantungan pada batu bara masih tinggi, perlu percepatan transisi energi terbarukan, program keberlanjutan perlu lebih banyak indikator kuantitatif, misalnya target pengurangan emisi tahunan terukur, serta transparansi rantai pasok atau supply chain bisa diperkuat agar lebih sesuai dengan prinsip GRI. Ada saran untuk perbaikan, yaitu mempercepat investasi di energi terbarukan, misalnya PLTS, biomasa, dan lain-lain, menyusun target jangka pendek dan menengah untuk pengurangan emisi, bukan hanya target di tahun 2060, memperluas program sosial ke wilayah non-operasional agar dampak CSR terasa lebih inklusif, serta meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam evaluasi keberlanjutan, misalnya forum masyarakat, investor, dan non-governmental organization. Sebagai kesimpulan, PT Adaro Energi Indonesia (Tbk) telah menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan melalui aspek lingkungan, sosial, ekonomi. Namun, tantangan transisi energi dan transparansi rantai pasok masih perlu diperkuat. Dengan langkah perbaikan yang tepat, Adaro dapat menjadi contoh perusahaan energi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan masa depan Indonesia. Demikian presentasi kali ini. Sekian dan juga terima kasih.